Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Puluhulawa dari kelompok 6 membahas terkait literasi media. Teman saya satunya lagi bernama Nadia Masa yang akan menemani saya untuk membahas terkait materi literasi media tersebut. Jadi pertama-tama kami akan membahas terkait budaya malak huruf. Nah, budaya malak huruf ini memiliki sebuah arti secara umum yang berarti bagaimana cara seseorang untuk menggunakan sebuah bahasa untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan dan berbicara. Intinya bagaimana budaya malak huruf ini intinya budaya malak huruf ini bagaimana cara seseorang untuk memaknai sebuah bacaan itu. Maksudnya memaknai di sini bukan hanya kayak kata, contohnya kayak kata baca. Baca itu bukan kayak BACA, bukan cara membaca, ataupun bagaimana cara seseorang itu memaknai sebuah kata demi kata. Contohnya kata tidak dan kata belum. Kata tidak berarti tidak akan ada, maksudnya nihil seperti itu. Lalu ketika seseorang berkata belum, berarti kata itu maksudnya belum akan terjadi di masa kini, tapi bisa jadi akan terjadi di masa depan, seperti itu. Contoh lain adalah ide dan gagasan. Nah, kata ide dan gagasan ini sering disangkut pautkan atau sering kita sebutkan, akan tetapi dua hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Kata ide itu yang berarti ide itu masih ada di dalam kepala, yang di dalam kepala itu maksudnya pikiran yang masih ada di dalam kepala, rencana yang masih ada dalam kepala itu disebut sebagai ide. Sedangkan sebuah gagasan di mana ide yang ada di dalam kepala sudah kita gagaskan ataupun sudah kita speak up, sudah kita lontarkan kepada seseorang, seperti itu. Budaya malak huruf ini memiliki sebuah dampak. Dampak yang pertama itu bagaimana ketika pemaknaan sebuah bahasa itu sama, maka terjalinnya sebuah komunikasi yang efektif. Contohnya di Indonesia ini kan mempunyai beberapa provinsi, akan tetapi setiap provinsi itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya orang provinsi satu ke provinsi A ke provinsi B untuk berkomunikasi? Nah, mereka itu menggunakan bahasa Indonesia agar pemaknaan sebuah bahasa itu sama, seperti itu. Nah, selanjutnya dampak yang kedua itu komunikasi ini memiliki jangka waktu yang panjang. Nah, seperti yang teman-teman sering gunakan, contohnya seperti buku. Nah, buku ini merupakan pesan-pesan yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu, dan pesan-pesan ini tidak akan masih bisa kita akses walaupun orang-orang yang di zaman dulu itu sudah tidak ada, seperti itu. Terus ada dampak yang ketiga itu dimana dengan adanya sebuah tulisan dan bacaan ini menjadi sebuah bukti adanya contohnya sebuah budaya, sebuah sejarah. Nah, ini kedua hal tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan untuk membuktikan bahwa ada loh sejarah ataupun budaya yang ada sejarah ataupun budaya di zaman dulu. Contohnya adalah sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, perjuangan bangsa Indonesia itu kan salah satu buktinya itu adalah proklamasi. Nah, hal itu dapat memperkuat bahwa sejarah ini benar-benar ada dengan dibuktikan dengan sebuah tulisan, yaitu proklamasi, seperti itu.
Selanjutnya, revolusi Gutenberg. Marshall McLuhan mengekspresikan kekagumannya dalam buku The Gutenberg Galaxy. Nah, McLuhan mengatakan bahwa mesin cetak merupakan pemicu lahirnya komunikasi massa. Sebelum Gutenberg menyempurnakan mesin cetak pada tahun 1946, dulunya ada mesin cetak yang masih menggunakan sistem press atau sistem tekan. Nah, bangsa Cina menggunakan sistem ini dengan menggunakan balok kayu. Seiring berkembangnya zaman, ada sebuah mesin cetak yang menggunakan sebuah tanah liat yang dapat dibawa-bawa. Lalu Korea juga di abad 13 mempunyai sebuah mesin cetak yang berbahan metal sederhana dan juga dapat dibawa-bawa. Dulunya Gutenberg mempunyai sebuah profesi, yaitu pencetak metal dan pencetak emas. Lalu dia mempunyai sebuah ide untuk menggantikan model mesin cetak sebelumnya dengan model yang sudah menggunakan sebuah bahan metal yang diukir, serta mesin cetak ini dapat digunakan untuk mencetak dari halaman satu ke halaman yang lainnya, serta juga dapat dibawa-bawa ke sana kemari. Yang pertama kali dicetak oleh Gutenberg ini adalah kitab Bible pada tahun 1456. Teknologi komunikasi modern. Teknologi komunikasi modern adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu dalam memproses dan mentransfer data, serta mencakup berbagai inovasi yang telah banyak merubah cara kita berinteraksi ataupun berkomunikasi. Sebagai contoh, saya angkat contoh yaitu telepon genggam. Teman-teman pasti sudah tahu kegunaan dari telepon genggam. Jadi pada saat ini telepon genggam sudah sangat memudahkan kita dalam mengetahui informasi seseorang. Kalau dulu kita harus bertemu langsung, kita harus membuat janji kirim surat dahulu untuk bertemu dengan seseorang, untuk mengetahui kabar atau informasi tentang seseorang, maka sekarang kita hanya perlu terhubung dalam telepon genggam saja. Yang penting kita memiliki nomor dari orang yang ingin kita tahu tentang informasi dia, maka kita bisa tetap terhubung dengan seseorang tersebut. Walaupun orang tersebut berbeda tempat dengan kita atau dia berada di luar daerah sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertemu dengannya, kita bisa saja menghubungi dia lewat telepon genggam. Lalu masuk pada literasi media. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya literasi media. Kita sudah sangat banyak sekali membahas tentang literasi media. Tapi pada kali ini mari kita kulik kembali apa itu literasi media. Literasi media merupakan proses analisis dan pembelajaran serta kemampuan kita dalam mengakses, menganalisa dan mengevaluasi pesan dalam berbagai macam bentuk. Lalu ada kemampuan literasi media. Kemampuan literasi media adalah keinginan dan kemauan kita dalam mewujudkan sebuah kemajuan untuk memahami isi pesan, menyalin informasi, dan lebih teliti lagi dalam menerima pesan atau informasi yang kita dapat dari orang lain ataupun dari media sosial. Fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsinya adalah untuk menghindari yang namanya penyebaran berita hoax, sehingganya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus lebih teliti lagi dalam mencari sumber-sumber dari informasi tersebut. Jangan sampai kita menyebarluaskan hoax yang seharusnya itu tidak disebarluaskan begitu. Ada beberapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja memberikan kita informasi yang tidak benar, sehingganya kita lalai dalam menyebarluaskan informasi tersebut. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa literasi media tidak hanya tercakup pada
bagaimana kita menyalin informasi yang kita dapat, bagaimana kita mendapat informasi dan lebih teliti dalam melihatnya, bagaimana kita mengakses atau memahami isi pesan yang kita dapat. Namun literasi media juga mencakup bagaimana awal mula kita memproduksi pesan tersebut sebelum kita menyebarluaskannya kepada orang lain. Lalu ada yang namanya bagaimana cara kita atau kemampuan kita dalam mengkritik pesan tersebut. Penting bagi kita untuk mengkritik pesan, lagi-lagi untuk apa? Untuk menghindari yang namanya hoax. Tentu saja hoax sudah tidak asing lagi, hoax sudah menjadi seakan-akan sudah menjadi budaya dalam penyebaran informasi, sehingga kita perlu lebih teliti lagi untuk penyebaran berita-berita yang tidak benar, sehingga kritik ini perlu untuk dilakukan. Lalu ada pengeksploitasi pesan, dan yang terakhir mengeksplor sebuah pesan, sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu masuk pada transmisi budaya dan komunikasi massa. Transmisi budaya merujuk pada proses pertukaran pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan tertentu, dan berbagai unsur-unsur kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, komunikasi dalam konteks ini merujuk pada pertukaran informasi, ide dan makna dari individu ataupun kelompok. Perlu teman-teman ketahui bahwa komunikasi sangat berperan penting dalam membentuk sebuah budaya. Begitupun sebaliknya, budaya sangat berpengaruh atau sangat banyak mempengaruhi cara kita berkomunikasi, karena cara kita berkomunikasi ditentukan oleh budaya tempat kita tumbuh. Lalu ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, di mana pesan yang kita sampaikan itu paparannya itu lebih luas. Nah, cakupannya itu lebih luas, atau halayak luas yang kita jadikan target untuk penyampaian pesan dengan melalui media massa. Media massa itu berupa televisi, radio, surat kabar. Nah, contohnya di sini yaitu kalau misalkan ada himbauan dari pemerintah, misalkan COVID, di mana COVID itu selalu disebarluaskan melalui media massa, entah itu ada di televisi, di radio. Himbauan seperti itulah yang namanya pesan atau informasi yang disebarluaskan melalui media massa seperti itu. Jadi penting bagi teman-teman untuk mengetahui bahwa literasi media bukan lagi hal yang sepele, itu adalah hal yang sudah seharusnya kita tahu dan kita pahami untuk menghindar dari penyebaran hoax, karena hoax ini benar-benar bahaya, dimana penyebaran hoax kalau dari satu orang sudah menyebar hoax, maka ini akan dipercayai oleh beberapa orang, sehingga ini tidak baik untuk keberlanjutan penyebaran informasi lainnya. Selanjutnya, poin menuju teori sosial komunikasi massa. Dengan adanya analisis terkait karakteristik media massa menjadi sebuah landasan untuk menentukan perkembangan komunikasi massa terhadap interaksi sosial dan perkembangan masyarakat modern. Terdapat 4 dampak terkait interaksi media teknik. Dampak yang pertama adalah interaksi melampaui ruang dan waktu. Nah, contohnya seperti orang Indonesia yang menelpon orang di Arab Saudi. Nah, di situ itu terdapat perbedaan antara ruang dan waktu, akan tetapi kita masih bisa berinteraksi melalui telepon ataupun smartphone. Dampak yang kedua itu adalah tindakan berjarak, di mana seperti tadi ketika seorang berada di Arab Saudi dan kita berada di Indonesia, kita dapat melakukan sebuah tindakan yang seperti bicara tanpa dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Dampak yang ketiga itu tindakan merespon orang lain yang berjarak. Orang-orang dapat merespon orang lain walaupun spasio-temporalnya ataupun ruang dan waktunya
memiliki jarak ataupun waktu yang berbeda dalam hal percakapan. Yang keempat itu pengaturan kegiatan penerimaan masyarakat. Nah, bagaimana pesan-pesan yang ada dalam media itu dapat diterima oleh masyarakat sesuai norma-norma yang berlaku pada daerah-daerah yang dapat mengakses informasi tersebut. Kesimpulannya, literasi media sangatlah penting untuk kita pelajari, di mana literasi media dapat melindungi diri kita dari informasi-informasi yang dimanipulasi dan dapat meningkatkan keterampilan kita untuk beradaptasi terhadap teknologi yang sering berubah seiring berkembangnya zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.